Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Jero Balian Hilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Semoga seluruh umat manusia diberkati, dilindungi, dan diberikan kemurahan rezeki. Kenapa manusia bisa sakit? Yang menyebabkan manusia sakit adalah karena beberapa hal. Yang pertama adalah akibat pola pikir. Yang kedua, pola makan. Yang ketiga, pola hidup. Yang keempat, magic. Ya. Jadi itulah yang menyebabkan manusia bisa menjadi sakit. Oke, saya kupas dulu dengan yang pertama, yaitu pola pikir. Kenapa Pak Jero mengatakan pola pikir bisa membuat seseorang akhirnya sakit? Jadi pikiran manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu pikiran positif dan pikiran negatif. Biasanya orang-orang yang sudah bisa berpikir positif, dia hidupnya akan lebih damai, dia hidupnya akan lebih bahagia, dia hidupnya akan lebih tenang dan tentram. Contohnya begini, di saat orang itu sudah bisa mengambil atau mengupas segala hal dari sisi positif, maka ia tidak akan mudah marah, maka ia tidak akan mudah tersinggung, maka ia akan menjadi bijaksana serta pemaaf. Contoh nih, jika ada orang yang menghina dirinya, jadi otomatis orang yang berpikir positif, dia akan berkata begini dalam hatinya, mungkin yang menghinaku ini sedang banyak masalah, sehingga ia lupa bahwa aku adalah temannya, atau aku adalah saudaranya. Jadi kalau orang yang berpikir negatif, Anda tahu sendiri, perkataan hinaan dan lain sebagainya itu akan membuatnya terbebani emosi dan bahkan menjadi dendam. Jadi orang yang berpikir negatif, apalagi orang yang perasa, dia akan membebani hidupnya dengan egoisme emosional, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit dendam, dan ia akan selalu terbebani oleh banyak hal, sehingga lama-kelamaan akibat akumulasi penumpukan beban pikiran, orang tersebut akan terkena depresi, mudah marah, mudah tersinggung, mudah lupa, dan lain-lain ya. Jika sudah terjadi depresi yang apalagi sudah ngefek ke perut, maka orang tersebut akan menderita asam lambung yang
tak kunjung sembuh. Karena kenapa? Karena pemicu asam lambungnya naik bukan karena dia terlambat makan, tetapi akibat dia terlalu banyak beban pikiran. Dan bisa Anda ketahui sendiri bahwa orang yang banyak beban pikiran, satu, sudah pasti dia tidak enak makan. Dua, sudah pasti dia tidak enak tidur dan bahkan tidak bisa tidur alias gelisah, dan hidupnya tidak akan pernah nyaman. Nah, itu untuk pola pikir ya. Terus kemudian yang kedua, pola hidup. Pola hidup dalam artian dia dia hidupnya serba tidak teratur. Istirahatnya tidak teratur, makannya tidak teratur, bekerja terlalu berlebihan, sering begadang, banyak minum minuman keras ya. Jadi dan lain-lain. Jadi saya bilang pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Nah, ini yang pola makan ini yang sering terjadi ya. Pola makan itu artinya dia makan sembarangan, semaunya, sesukanya, tak peduli itu adalah makanan instan, makanan cepat saji di zaman sekarang. Dan dia juga makannya tidak seimbang. Di saat ada daging, dia terlalu banyak makan daging. Itu pun tidak bagus, karena jika terlalu banyak makan daging tetapi tidak diimbangi dengan memakan buah-buahan yang mengandung serat, itu berarti akan mengakibatkan kerusakan ginjal. Belum lagi kebanyakan para pekerja, pria ataupun wanita, mereka malas minum air, sehingga menyebabkan kurangnya cairan dalam tubuh yang mengakibatkan banyak penumpukan sampah dalam tubuhnya. Karena air merupakan satu-satunya alat transportasi dalam tubuh manusia, sehingga di saat ada racun yang mau dikeluarkan oleh tubuh tetapi tubuh kekurangan cairan, mengakibatkan tubuh itu mengalami penumpukan sisa pembakaran atau sampah di tubuh ya. Belum juga bagi mereka yang makan, nutrisi yang dialirkan atau vitamin itu dialirkan juga melalui cairan atau air atau darah ya. Jadi bahkan air saja jika kurang, maka orang itu lama-kelamaan akan menjadi sakit-sakitan, dan yang paling parah ginjalnya akan bermasalah. Dan juga yang perlu dipahami adalah jika manusia itu dalam beraktivitas serba terlalu, maka juga akan menyebabkan terjadinya banyak penyumbatan dalam tubuh. Contoh, duduk terlalu lama menyebabkan terjadinya penyumbatan di beberapa organ tubuh. Jika terlalu lama berdiri juga akan menyebabkan otot kaku. Otot kaku sama dengan leher yang dicekik, di pembuluh darah dan yang lain-lain pun terganggu. Proses metabolisme tubuhnya, proses pengaliran darahnya juga terganggu. Jadi banyak hal yang menyebabkan manusia itu bisa menjadi sakit. Saya bisa berikan contoh begini. Di saat manusia itu kekurangan cairan dalam tubuhnya, otomatis organ-organ tubuh manusia itu menjadi lemah ya. Sama seperti tumbuhan yang kekurangan air. Walaupun diisi pupuk di sekeliling tumbuhan itu, tetapi jika kekurangan air, maka
bukannya subur tanaman itu diisi pupuk, tapi malahan akan mati dan atau mengering. Sama seperti ginjal manusia. Jika sering minum obat-obatan tetapi tidak begitu banyak minum air, maka ginjalnya akan rusak. Jadi bisa Anda pikirkan, jika pola pikirnya sudah salah, pola hidupnya sudah tidak baik, dan pola makannya berantakan, dan juga banyak yang mengakibatkan banyak penyumbatan dalam tubuh. Bahkan jika Anda terlalu banyak beban pikiran, akan terjadi penyumbatan hanya akibat beban pikiran di beberapa titik dari kepala sampai kaki. Bahkan hanya dengan memegang tangan pasien saja, tangan seseorang saja, saya tahu jika orang itu depresi ataupun tidak. Dan bisa Anda pikirkan, jika banyak penyumbatan dalam tubuh, ya, baik di leher, di pundak, di lengan, daerah sini, perut, pinggang, paha, lutut, dan kaki, serta punggung, bisa Anda bayangkan beratnya kinerja jantung yang tugasnya adalah memompa aliran darah. Jika banyak penyumbatan akibat sering duduk lama atau terjadi otot kaku akibat aktivitas yang berlebihan atau duduk atau duduk terlalu lama, atau mungkin melakukan sesuatu berlebihan, overtime modelnya, yang pertama-tama terganggu adalah jantung. Jantung yang tugasnya memompa sekarang banyak penyumbatan, jadi kinerjanya akan sangat berat sekali. Nah, masalahnya adalah jika sudah banyak penyumbatan dan juga pola makannya tidak bagus dan tidak teratur, serta pola istirahatnya tidak bagus dan sering begadang, maka bisa dipastikan pelan tapi pasti berbagai macam penyakit pun akan bermunculan. Seluruh organ tubuh ini akan mulai melemah, baik itu jantung, ginjal, pankreas, paru-paru, hati, empedu, dan lain-lain, sehingga menyebabkan manusia itu mudah sakit-sakitan. Kenapa? Karena antibodinya mulai menurun. Bahkan jika ada bakteri yang biasa-biasa saja masuk ke tubuhnya, dia sudah akan menjadi sakit. Belum lagi kalau ada virus yang masuk. Jadi mohon dipahami, saudara-saudari kita kasih, mari kita nikmati hidup, mari kita jalani hidup, mari kita selalu bersyukur. Kita diberikan tubuh oleh Tuhan, rawatlah tubuh ini. Kita diberikan akal oleh Tuhan, gunakanlah akalmu. Dan hidup itu tidak abadi. Jadi saya selalu mengatakan kepada orang-orang yang saya tuntun, jalanilah hidupmu, nikmatilah hidupmu, dan selalulah belajar bersyukur, sehingga damailah perjalanan hidupmu dan berbahagialah dirimu. Karena yang jelas, harta tak menjamin hidup kita damai. Ya, tahta tak menjamin hidup kita rukun dan bahagia. Yang utama adalah kita bisa menghargai diri sendiri, sehingga akhirnya kita bisa menghargai orang lain. Jika kita bisa mencintai diri kita sendiri, maka kita bisa mencintai orang lain. Jika kita peduli dengan diri sendiri, maka kepedulian kita terhadap orang lain itu adalah nyata. Jadi sekali lagi, penyebab manusia sakit seperti yang saya kupas di atas, maka apa yang harus dilakukan? Mulai menata diri, mulai merubah pola pikir, memperbaiki pola makan dan pola istirahat,
sehingga Anda akan hidup bahagia. Kebahagiaan, kedamaian, ketenangan akan Anda dapatkan jika Anda sehat. Dan akan lebih sempurna lagi jika Anda bisa berpikir jernih, bijaksana, tidak terlalu terbebani oleh apapun yang menjadi kontaminasi si manusia itu sendiri. Oke, saudara-saudariku terkasih, sekiranya itulah beberapa hal yang menyebabkan manusia itu menjadi sakit ya. Jadi mari bersama-sama kita belajar untuk menghargai betapa pentingnya kesehatan itu dan betapa pentingnya kita menata diri kita di segala hal, sehingga di saat tubuh kita sehat, antibodi kita bagus, bahkan memohon sakit pun kita tidak akan sakit. Tapi jika pola makan salah, pola pikir tidak baik, dan juga pola hidup berantakan, maka berdoa setiap menit pun tidak akan membuatmu sehat. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bagi yang ingin bertanya-tanya silahkan komentar ya. Sekali lagi, saya hanya manusia biasa, sama seperti kalian semua. Saya hanya sedang berbagi sebatas kemampuan saya. Saya tak merasa lebih baik dari Anda, saya tak merasa lebih pintar dari Anda, tapi yang saya yakini adalah saya peduli dengan alam semesta beserta isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Rahayu, Rahayu, Rahayu.